Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saya akan membacakan satu bagian firman di dalam surat Petrus yang pertama dari pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, saya mengulangi satu bagian dari bacaan ini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Biarlah sungguh-sungguh Bapak Ibu hidup kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita memberkati banyak orang untuk kebesaran nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dengan kesungguhan hati, mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pada pagi hari ini kita masuk di dalam ibadah kita. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Mari dengan rasa penuh syukur kita memberikan hormat kepada Allah kita, yaitu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari bersama kita menyanyikan pujian ini. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia
Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mazmur nomor 86 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi pengawal ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dosa adalah penghalang bagi kita untuk kita bisa datang di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Maka dengan itu, pada saat ini, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengoreksi diri kita, dan ketika kita menyadari bahwa ada begitu banyak pelanggaran yang sudah kita lakukan selama 1 minggu ini, kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Sehingga setiap kita dikuduskan dan disucikan, sehingga pada pagi hari ini kita boleh layak di hadapannya. Darah Yesus yang boleh menyucikan setiap kita. Mari kita menyanyikan pujian ini. kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang penuh kasih.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami masih boleh datang di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau tahu kehidupan kami, Engkau tahu seluruh bahkan sampai kedalaman hati kami. Kami menyadari bahwa selama 1 minggu yang sudah kami lalui, ada begitu banyak kesalahan, ada begitu banyak dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu. Dan kami menyadari bahwa itu adalah penghalang bagi kami untuk kami datang menghadap Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Ya Tuhan Maha Pengampun, pada saat ini kami memohon, ampuni setiap kami atas segala dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, biarlah darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, itulah yang boleh menyucikan setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini, kami boleh layak datang di hadapan Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami menyadari bahwa kami lemah. Kami tidak bisa memimpin diri kami sendiri. Kami tidak bisa menguasai diri kami sendiri. Maka dengan itu Tuhan tolong kami, pimpin kami, sertai kami senantiasa. Dan biarlah hidup kami Tuhan boleh semakin hari semakin berubah menjadi lebih baik. Boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang datang ke dalam dunia mencari setiap kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan membacakan berita anugerah kepada setiap kita terambil dari Mazmur nomor 32 ayat yang kelima. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari bersama saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan petunjuk hidup baru. Kita bacakan sebanyak 2 kali. Kita memulai dari alamatnya terlebih dahulu. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sampai pada saat ini. Kita pun boleh ada sebagaimana kita ada. Itu adalah bukti kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, dari hari ke hari yang kita lalui, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan mau supaya kita tetap setia kepadanya, tetap bersandar sepenuhnya kepadanya. Karena Dia adalah Allah yang setia bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini, setia, setia. Dalam jalan yang bengkok ini segala berubah, langit goncanglah, iblis sedang giat bekerja, banyaklah murid Tuhan tersesat. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkitlah bagi Raja Surga, tunjukkanlah kesetiaanmu. Setia, setia, setia pada Tuhanmu. Setia bekerja, setia pada Rajamu. Setia, setia,
Tunjukkanlah kesetiaan-Mu dalam segala pelayanan. Tunjukkanlah kesetiaan-Mu dalam segala pelayanan-Mu. Kesusahan yang sementara akan diganti dengan bahagia. Kristus kembali dengan segera menyambut hamba-Nya yang setia. Hanya mereka yang setia boleh masuk surga yang mulia. Setia, 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 setia pada Tuhanmu. Setia bekerja, setia pada Raja-Mu. Setia, setia, jangan pandang manusia. Meskipun susah, sandarlah Allah agar kau tetap setia. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri bersama dengan umat di sepanjang abad dan dalam segala tempat. Mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita ini seperti tanah yang siap dibentuk oleh Tuhan menjadi sebuah bejana yang indah di hadapannya. Mari kita menyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai
Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu berkati setiap kami dengan firman yang akan diberitakan. Biarlah kebenaran ini sungguh menjadi kekuatan dalam hidup kami dan mengingatkan bagaimana kami harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam menguraikan firman-Mu. Berkati jemaat-Mu, walaupun mereka saat ini berada di rumah, biarlah mereka tetap merasakan kebenaran ini menjadi satu firman yang hidup dalam hidup setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan pagi ini. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan berbicara hidup yang menjadi berkat baik kita secara pribadi maupun keluarga kita, ya, yang menjadi berkat. Saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman dari Kejadian 12 ayat yang kedua. Ya, Kejadian 12 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Berbahagialah setiap kita yang membaca mendengar firman, terlebih lagi yang melakukan firman Allah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita tadi adalah panggilan Tuhan kepada Abram atau Abraham. Bapak Ibu, ada satu orang mahasiswa teologi, setelah selesai pelayanan, dia makan di satu resto. Ya, dia makan di satu resto. Bapak Ibu, pada waktu dia akan makan burgernya itu, karena dia duduk dekat dengan kaca, dia melihat ada satu anak kecil yang sedang menyaksikan dia makan. Lalu mahasiswa ini memperhatikan anak ini, seorang anak yang kelihatan lapar sekali, dari sorot matanya menunjukkan kalau dia dalam kondisi yang lapar. Melihat anak ini, Bapak Ibu yang terkasih, rekan mahasiswa ini pun dia keluar, lalu dia mengajak anak ini untuk masuk ke dalam resto, lalu makan bersama dia. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang terjadi? Banyak orang yang melihat, loh, pengemis diajak makan bersama, ya, pengemis diajak makan bersama. Tapi dia tidak peduli, Bapak Ibu, karena dia ingin melakukan sesuatu kepada anak kecil ini. Bapak Ibu setelah selesai makan, pulang, lalu dia bercerita kepada temannya yang lain. Lalu temannya bertanya, ketika kamu makan bagaimana reaksi orang yang ada di sekitar? Oh, memang semua orang melihat saya, ya, merasa seperti orang asing saja, melihat seperti orang yang aneh. Lalu temannya bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Bapak Ibu yang terkasih, lalu mahasiswa ini pun menjawab, bahwa kita ini sebagai anak Tuhan, bukankah kita juga harus menjadi pelaku firman? Bahwa hidup kita harus menjadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya melihat atau membaca kesaksian ini, saya merenung dan melihat diri saya. Kemudian juga saya ingin bertanya kepada kita semua, Bapak Ibu yang terkasih. Kapan terakhir kali kita baik secara pribadi maupun keluarga kita menjadi berkat bagi orang lain? Bapak Ibu coba renung-renung. Kapan terakhir kali kita baik secara pribadi maupun keluarga kita menjadi berkat bagi orang lain? Coba Bapak Ibu renung. Kapan terakhir kali hidup kita ini menjadi berkat bagi orang lain? Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apakah kita dan keluarga kita adalah sungguh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menaati Tuhan? Yaitu dengan kata lain, ia mau keluarga dan hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, Bapak Ibu yang terkasih, mendengar sepertinya bukan hal yang mudah. Di tengah hiruk pikuk kebutuhan, di tengah hiruk pikuk masalah yang kita hadapi, dan juga kemudahan informasi yang membuat kita lebih menikmati bekerja ataupun mengikuti berita di media sosial. Ya, berita-berita WA lah, Facebook lah, macam-macam. Setiap detik Bapak Ibu banyak berita yang
diunggah di jejaring sosial maupun di WA kita bahkan, yang membuat kita makin sulit untuk mendengar panggilan Tuhan. Yang membuat kita sulit untuk mendengar firman Tuhan dalam hidup ini. Apalagi Bapak Ibu untuk menaati panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat yang terkasih, hal yang justru perlu dilakukan adalah bagaimana kita sebagai orang percaya mengasah kepekaan di tengah kesibukan, di tengah keriuhan, di tengah masalah, di tengah pandemi yang masih kita hadapi saat ini. Apakah kita memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan? Apakah kita memiliki kepekaan terhadap firman Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah pandemi seperti ini, dan sebagainya. Kalau kita belajar dari Abraham, Bapak Ibu yang terkasih, Abraham adalah seorang yang sungguh memiliki kepekaan, sehingga dia tahu dan sadar bahwa yang sedang berbicara kepadanya itu adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang memiliki kuasa yang sungguh sangat besar. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu contoh atau mencontohi teladan dari Abraham yang peka akan suara Tuhan. Sehingga dia memenuhi panggilan Allah di dalam kehidupannya. Dia meresponi panggilan itu dengan apa? Dengan yang namanya ketaatan yang begitu luar biasa. Dan Tuhan ingin Abraham atau keluarganya pun menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tuhan ingin Abraham dan keluarganya menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sama seperti Abraham, maka kita semua yang keturunan Abraham secara rohani juga dipanggil untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, maka kita harus dapat dan sanggup menjadi berkat. Baik pada waktu kita ada di rumah, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi keluarga kita, maupun bagi lingkungan kita, RT, RW kita, maupun di tempat kita bekerja, maupun di kantor, maupun di tempat kita usaha, di toko, maupun kita yang di sekolah, di kampus, di mana saja Bapak Ibu. Kita harus dapat menjadi berkat. Terlebih lagi di masa pandemi ini. Ya, di masa pandemi ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Kita dan keluarga kita menjadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, panggilan ini adalah untuk semua anak Tuhan, tanpa ada pengecualian. Kita dipanggil Bapak Ibu tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen. Kita dipanggil oleh Allah tidak hanya sekedar untuk memenuhi bangku kosong. Kita dipanggil oleh Tuhan tidak hanya sekedar melayani Tuhan di gereja. Kita dipanggil untuk apa? Untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Lewat apa? Lewat hidup kita. Maka dunia ini harus bisa diberkati. Bapak Ibu saya ulangi, lewat hidup kita, maka dunia ini harus apa? Bisa diberkati. Jadi menjadi berkat adalah satu gaya hidup yang selalu ingin memberi dan memberkati orang lain. Menjadi berkat artinya kita harus mengalirkan kasih Allah, sehingga orang lain bisa melihat kasih Allah itu, bisa melihat Kristus itu nyata sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita menjadi terang bagi dunia ini, terlebih dahulu Bapak Ibu kita harus menjadi apa? Pelita bagi keluarga. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi terang bagi dunia kalau kita sendiri tengah-tengah keluarga tidak menjadi pelita? Ya, di tengah-tengah keluarga kita sendiri tidak menunjukkan ketaatan kepada firman Allah. Di tengah-tengah keluarga sendiri kita tidak menjadi orang Kristen yang sejati, menjadi orang Kristen yang baik. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi terang kalau kita belum menjadi pelita dalam keluarga? Jadi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menjadi berkat itu adalah panggilan setiap orang percaya. Nah pagi ini Bapak Ibu kita akan melihat 3 sebab mengapa kita harus memiliki keluarga yang menjadi berkat. Minggu lalu Pak Bruniko panjang lebar menjelaskan tentang keluarga. Mulai dari masa pacaran, pernikahan dan keluarga. Semua itu harus didasarkan kepada Kristus. Kristus harus menjadi kepala dalam kehidupan kita. Minggu lalu sudah panjang lebar dijelaskan. Oleh karena itu Bapak Ibu hari ini kita belajar bagaimana hidup kita dan keluarga kita itu menjadi berkat. Paling tidak ada 3 hal. Ya, mengapa kita harus menjadi berkat
ya, keluarga kita dan kita harus menjadi berkat. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama kita adalah partnernya Allah, ya, rekan kerjanya Tuhan. Partner Allah atau rekan kerjanya Allah. Bapak Ibu di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, mari kita membuka Alkitab kita sebentar. Di dalam surat Petrus, ya, yang pertama di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan, ya, yang mendapat belas kasih Allah dalam hidup ini. Bapak Ibu yang terkasih, keunikan yang pertama, Tuhan memiliki rencana agung di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan pernikahan kita, dalam kehidupan keluarga kita, yang dimaksud menjadi partner Allah. Untuk apa? Untuk menggarap dunia ini, ya. Jadi kita dipanggil menjadi partner Allah, kita dipanggil menjadi rekan Allah untuk apa? Untuk menggarap dunia ini, Bapak Ibu yang terkasih. Memang menjadi suatu pertanyaan, Tuhan kok butuh partner? Ya, apa benar Tuhan itu butuh partner? Apa benar Tuhan itu butuh rekan? Kata partner, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia itu diartikan sebagai orang, badan usaha dari dua pihak yang berbeda, yang bekerja sama karena saling membutuhkan, saling melengkapi dalam suatu kegiatan, dalam suatu usaha dagang dan seterusnya, mitra pasangan. Jadi partner adalah dua pihak berbeda, tetapi memiliki kepentingan bersama dan saling membutuhkan. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Tuhan memang sungguh membutuhkan kita? Nah, itu pertanyaannya. Apakah Tuhan sungguh membutuhkan partner? Apakah Tuhan sungguh membutuhkan kita, Bapak Ibu? Bukankah Dia adalah Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi? Apakah Dia sungguh membutuhkan kita? Itulah Bapak Ibu ajaibnya Tuhan kita. Betapa Dia mengasihi kita, betapa Dia mencintai kita, dan Dia rindu kita itu menjadi partnernya Tuhan. Sejatinya Tuhan tidak pernah bekerja sendirian Bapak Ibu kalau kita melihat dalam Alkitab. Ya, luar biasa Tuhan kita itu. Ya. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, memang Allah itu Dia selalu bekerja tidak sendirian. Ya, tidak sendiri. Waktu menciptakan langit dan bumi Dia juga tidak sendirian. Di dalam ketritunggalan kalau kita bisa lihat. Kita sungguh bisa dipakai sebagai partner Tuhan. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu dan saya memenuhi panggilan itu? Itu pertanyaannya. Apakah kita mau? Tuhan Yesus Bapak Ibu dalam Yohanes 15 ayat 15 berkata, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Dengan bekerja bersama Tuhan Bapak Ibu, dengan kata lain dalam tanda petik kita ini seperti naik pangkat ya. Bukan hanya sekedar hamba Tuhan, tetapi menjadi sahabatnya Tuhan. Kita menjadi partnernya Tuhan di dalam berkarya bagi dunia ini. Hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh lebih dekat, jauh lebih mesra Bapak Ibu. Jadi kita harus menyadari bahwa kita, keluarga kita, dan pernikahan Kristen itu unik ya. Karena di dalamnya tujuan Tuhan ingin melalui kita, melalui keluarga kita dapat menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ya, bagi banyak bangsa. Menjadikan kita sebagai bangsa yang kudus. Holy nation. Ya. Jadi tujuan Tuhan Bapak Ibu ingin menjadikan kita ini Bapak Ibu sebagai bangsa yang kudus, holy nation, yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Holy nation ini Bapak Ibu dimaksudkan menjadi tanggapan Allah untuk memberkati bangsa-bangsa, memberkati banyak orang. Tuhan memakai kita Bapak Ibu entahkah suami, istri, anak-anak, ya sejak kita dipersatukan dalam pernikahan untuk apa? Untuk menjadi berkat. Kita harus menyadari bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita dipilih Tuhan menjadi imamat yang rajani, Bapak Ibu yang terkasih. Umat yang spesial di mata Tuhan untuk apa? Untuk memberkati bangsa-bangsa. Ya, memberkati bangsa-bangsa. Karena itu, ya, bro dan sis, nah ini khotbahnya Pak Niko yang minggu lalu.
khususnya bagi kita yang belum menikah, kalau kita menyadari bahwa kita maupun keluarga kita dimaksudkan untuk melakukan tujuan Tuhan dengan menjadi berkat, maka haruslah kita memiliki pasangan yang seiman. Ya kan? Bayangkan kalau engkau sudah menikah dengan pasangan yang tidak seiman. Suami mau dipakai menjadi partner Allah, tapi istrinya tidak seiman. Apa bisa? Sulit kan? Mungkin bisa jadi masalah. Konsep mendidik anak saja berbeda. Yang satu karena Kristen ingin anaknya dibawa ke gereja, yang satu yang tidak seiman bilang, hari Minggu jangan diajak ke gereja, diajak ke mall. Kenapa? Karena tidak seiman Bapak Ibu. Karena itu bro and sis yang belum menikah, diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Kita sulit akan mencapai tujuan dan maksud Allah dalam hidup ini kalau kita tidak seiman. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tujuan keluarga Kristen dengan tujuan keluarga non-Kristen pasti berbeda. Pasti berbeda. Jadi kita harus mengerti keluarga Kristen tujuannya adalah untuk menjadi berkat. Lalu Bapak Ibu yang kedua yang dapat kita pelajari berkat Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab Bapak Ibu, ciri khas pengajaran Kristen adalah Tuhan memberi kita terlebih dahulu. Baru kemudian dia menuntut kita untuk memberi. Bagaimana dengan kehidupan kita dan keluarga kita? Apakah sudah menjadi berkat baik pribadi kita maupun keluarga kita bagi orang lain? Saya ingat Bapak Ibu seorang rekan hamba Tuhan, mungkin Bapak Ibu tahu ya, namanya Chang Kui Fa ya, yang menulis buku Galam dan Terang Keluarga. Pada bab pertama Bapak Ibu di dalam bukunya itu judulnya God as the Foundation of Marriage. Apa maksud tema ini Bapak Ibu? Mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan. Inisiatif siapakah pernikahan itu? Inisiatif siapakah keluarga itu? Inisiatif manusia atau inisiatif Tuhan? Kitab suci Bapak Ibu menyingkapkan pernikahan maupun keluarga itu adalah inisiatif Tuhan sendiri. Tuhanlah sang pencipta keluarga. Dia ingin melalui keluarga itu namanya semakin dipermuliakan. Melahirkan anak-anak Allah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, melahirkan anak-anak Allah. Jadi bukan hanya dalam pengertian lahir secara biologis Bapak Ibu ya. Tapi melalui keluarga kita nih loh, melahirkan banyak orang yang bertobat, yang mengenal kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Ini disebut dengan anak-anak Allah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu kita sadar bahwa peranan Allah sangat penting. Tanpa Tuhan keluarga menjadi sia-sia. Tanpa tujuan Bapak Ibu kita akan berputar-putar dan hidup kita tidak akan pernah menjadi berkat. Kalau kita sadar bahwa berkat Tuhan begitu besar, maka sudah seharusnya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Karena kalau kita tidak menjadi berkat Bapak Ibu, itu sama seperti laut mati. Ya, Bapak Ibu tahu ya laut mati, tempo hari beberapa waktu lalu saya pernah ya berkhotbah memberikan ilustrasi tentang laut mati. Kondisi orang Kristen yang tidak pernah mau menyalurkan berkat yang telah diterimanya dari Tuhan, itu diumpamakan seperti laut mati. Bapak Ibu, sekilasnya kelihatan baik-baik saja. Kelihatan tidak ada masalah. Kelihatan berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya. Namun sesungguhnya Bapak Ibu, hidup penuh kekosongan. Berkat Tuhan, entahkah itu secara materi, entahkah itu secara rohani, adalah anugerah Allah dalam hidup orang percaya. Dan berkat Tuhan yang kita terima bukan hanya berfokus pada diri kita, tetapi Bapak Ibu yang terkasih, memberi kesaksian kepada orang lain. Jadi tidak boleh fokusnya pada diri kita. Tetapi melalui berkat itu Bapak Ibu, kita menjadi berkat bagi orang lain, menyatakan satu kesaksian yang indah akan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah berkata kepada diri bahwa kita ini tidak punya apa-apa, sehingga hidup saya ini tidak bisa jadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu ingat bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, maka Ia juga melengkapi kita
dengan sejuta kemampuan dan potensi untuk menjadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih, beberapa waktu yang lalu kalau Bapak Ibu pernah pergi ke rumah sakit RKZ ya. Di Surabaya ini ada rumah sakit namanya RKZ. Itu ada sebuah tulisan doa seorang perawat. Ya nggak tahu sekarang masih ada nggak. Ya doa seorang perawat bunyinya begini. Tuhan, jadikan hatiku berbelas kasih dan penuh pengertian. Jadikan tanganku terampil, halus dan lembut. Jadikan telingaku rela untuk mendengarkan. Letakkan di bibirku kata-kata yang menghibur. Tuhan, berilah kepadaku kekuatan melayani tanpa pamrih. Dan buatlah aku mampu memancarkan kasih kepada mereka yang kulayani. Wah indah Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu masih ada nggak tulisan itu ya. Ya, indah sekali isi dari doa seorang perawat ini. Di sini kita dapat melihat bagaimana kerinduan dari perawat itu untuk dapat bekerja dengan maksimal, bekerja dengan baik untuk apa? Untuk memberkati orang yang sakit. Ya, orang yang sakit. Nah, bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu yang terkasih? Bapak Ibu yang terkasih, pelayanan tidaklah ditentukan oleh kekayaan, ya. Pelayanan tidaklah ditentukan dengan seberapa banyak uang yang kita punya atau harta yang kita miliki, melainkan oleh ketergerakan hati. Ya, ketergerakan hati kita untuk menjadi berkat. Ya, ini penting Bapak Ibu ya. Dulu saya pernah Bapak Ibu ya, waktu masih baru-baru lulus, saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan kalau saya punya uang banyak, wah ini ya kalau saya punya uang banyak, saya ingin bantu orang yang susah, saya ingin bantu orang yang miskin. Wah Bapak Ibu itu kerinduan yang baik ya. Sampai suatu hari ketika kami ada persekutuan saya tertegur Bapak Ibu. Apa yang menjadi teguran itu? Lah kalau enggak kaya-kaya berarti hidupmu enggak jadi berkat. Loh iya kan? Kalau uangnya enggak banyak berarti hidup kita enggak jadi berkat. Waduh Bapak Ibu itu sangat menegur hati saya waktu itu. Wah iya ya. Apa nunggu kaya dulu baru hidup kita menjadi berkat? Enggak Bapak Ibu. Ya, enggak. Enggak usah nunggu-nunggu dulu. Hidup kita ini di dalam situasi kondisi apapun bisa menjadi berkat. Yang paling penting kita mau. Paling penting kita mau. Mau enggak Bapak Ibu? Keluarga kita dan kita jadi berkat. Karena Tuhan yang sudah memberkati terlebih dahulu. Yang terakhir Bapak Ibu yang ketiga, bahwa hidup kita itu adalah hidup yang memberkati bagi sesama. Bapak Ibu pengertian sesama di sini tentulah lebih luas dari hanya sekedar mengasihi keluarga. Kalau mengasihi keluarga mudah, mengasihi keluarga itu gampang Bapak Ibu. Perampok saja juga mengasihi keluarga kan. Dia merampok untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mengasihi keluarga. Perampok juga bisa Bapak Ibu mengasihi keluarganya. Tetapi dapat enggak kita menjangkau bagian masyarakat yang lebih luas? Apakah itu dalam keluarga, apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu di dalam kehidupan masyarakat, dimanapun Bapak Ibu. Kehidupan dapat menjadi berkat tidak tergantung keadaan kita dalam keadaan sesak, dalam keadaan menderita, ataupun dalam keadaan pergumulan. Seringkali dalam pergumulan dan kesesakan, pelayanan kita itu mandek Bapak Ibu. Kita katakan Tuhan karena aku sulit, karena aku sukar, karena aku juga menghadapi masalah, gak bisa aku jadi berkat bagi orang lain, aku gak bisa aku melayani Tuhan. Hamba Tuhan Bapak Ibu, ada hamba Tuhan yang berkhotbah tetap berapi-api Bapak Ibu ya, di mana dia juga mengalami pergumulan yang begitu berat. Saya juga Bapak Ibu pernah mengalami pergumulan yang berat, tetapi saya tetap setia di dalam pelayanan. Saya teringat dengan seorang rekan Bapak Ibu, waktu saya terlibat pelayanan di satu gereja, saya pegang komisi penginjilan ya, misi. Bapak Ibu saya nggak tahu kalau teman saya ini kondisinya lagi dalam tanda petik sangat susah sekali ya. Perusahaannya Bapak Ibu terjun bebas, ya semua asetnya disita Bapak Ibu. Bahkan dia katakan kepada saya, Pak rumah saya ini kalau saya jual tuh enggak bisa nutupi semua hutang saya. Saya benar-benar miskin, paling miskin dalam dunia. Gak punya apa-apa lagi.
Benar-benar Bapak Ibu dia katakan demikian kepada saya. Waduh, saya bilang susah sekali ya. Benar, semua yang saya jual rumah saya ini gak bisa nutupi hutang saya. Saya benar-benar orang yang miskin. Gak punya apa-apa, semua kendaraan apapun dijual gak bisa nutupi hutang. Tapi Bapak Ibu saya melihat dia tetap melayani luar biasa. Kami pergi ke desa, satu desa kecil, saya enggak tahu kalau dia lagi susah Bapak Ibu, tapi dia tetap semangat melayani dan dia rindu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di desa itu. Tapi setelah mendengar kesaksian dia, saya katakan Anda luar biasa. Ya, Anda luar biasa. Jadi dia katakan, jangan karena penderitaan, jangan karena kesulitan, itu menghalangi kita untuk melayani. Menghalangi kita menjadi berkat. Demikian juga di masa pandemi ini Bapak Ibu. Jangan sampai masa pandemi ini membuat kita tidak dapat menjadi berkat. Jangan sampai di masa sulit ini hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Tetap Bapak Ibu kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat Bapak Ibu tidak harus memberikan uang, memberikan sesuatu. Kita bisa berdoa untuk orang itu. Kita bisa memberikan kekuatan kepada orang itu. Kita minta Tuhan memberi kita hikmat. Ya, seperti renungan saya yang saya bagikan tadi pagi ya. Hari Kamis yang lalu ya, Kamis yang lalu. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak peduli sekaya apapun kita, orang hanya akan mengingat kemurahan hati kita untuk mereka. Bapak Ibu saya ulangi, tidak peduli sekaya apapun diri kita, orang hanya akan mengingat kemurahan hati kita untuk mereka. Tidak peduli sepintar apapun diri kita, orang hanya akan mengingat apakah ilmu kita bermanfaat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi sesama. Tidak peduli setinggi apapun kedudukan kita saat ini, orang hanya mengingat jejak dan teladan hidup kita yang kita tinggalkan. Dan masih banyak hal lain Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Singkatnya Bapak Ibu, tidak peduli kita menjadi orang sehebat apapun, orang hanya akan mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Dengan kata lain Bapak Ibu, kekayaan kita, kehebatan kita, prestasi kita, kedudukan kita, semuanya dengan mudah dilupakan orang. Namun kebaikan, kemurahan, dan teladan hidup yang baik, itu akan selalu dikenang. Itu yang akan selalu diingat. Bapak Ibu, seorang motivator, seorang penulis buku yang terkenal, John Maxwell, pernah dengar namanya, berkata, sukses adalah ketika saudara mengetahui maksud kehidupan, bertumbuh, meraih potensi maksimal, dan menabur benih yang menguntungkan sesama. Bapak Ibu, menguntungkan sesama. Setiap hari pasti ada kesempatan yang Tuhan sediakan agar kita dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Apakah di rumah, di kantor, maupun di tempat lain dimanapun Tuhan menempatkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup bukan soal seberapa kita sukses, namun seberapa kita bermakna bagi sesama. Bapak Ibu yang terkasih saya ulangi, hidup bukan soal seberapa kita sukses, namun seberapa kita bermakna bagi sesama, bagi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, di awal pertanyaan saya, kapan terakhir hidup kita dan keluarga kita menjadi berkat? Coba Bapak Ibu renungkan. Kapan terakhir hidup saya ini loh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain? Tuhan memanggil kita Bapak Ibu untuk menjadi berkat seperti Abraham. Biarlah dengan firman Tuhan pagi ini sungguh mengingatkan hidup kita supaya hidup kita hidup yang menjadi berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang kami renungkan bersama. Berkati kami dengan firman-Mu,
supaya setiap kami boleh disadarkan bahwa Allah memanggil kami supaya hidup kami, keluarga kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami hanya berfokus pada diri sendiri. Tetapi firman pagi ini mengingatkan kami untuk dapat memberkati sesama kami. Terlebih di tengah-tengah kondisi pandemi ini, biarlah terang-Mu terpancar lewat hidup kami. Tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak menjadi berkat bagi orang. Tidak menunggu apapun, menunggu banyak uangkah, menunggu ini dan itu, tidak ada alasan. Karena Tuhan sudah memberkati hidup kami dengan berlimpah. Maka biarlah kami juga berlimpah bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Biarlah lewat hidup kami, lewat keluarga kami, lahir anak-anak Allah yang takut akan Engkau, yang percaya kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Hamba serahkan setiap jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Biar mereka sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati setiap kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Ya, di grup gereja kita members itu sudah tertera ada nomor rekening, jadi nanti Bapak bisa mentransfer melalui nomor rekening yang sudah diberikan. Dan mari untuk persembahan yang sudah kita berikan, persembahan yang sudah kita bawa di hadapan Tuhan, sebagai ucapan syukur kita kepadanya, mari kita membawakan dalam doa yang dipimpin oleh Saudari Clarin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami dapat menghadap kehadiran-Mu kembali ya Tuhan. Berkati ya Tuhan apa yang sudah kami berikan pada hari ini, yaitu persembahan yang asalnya dari Engkau sendiri ya Bapa. Biarlah persembahan ini dapat berguna bagi gereja-Mu tempat ini ya Tuhan, dan berkati juga bagi para pengurus dan bagi para majelis yang mengelola persembahan kami ya Bapa, supaya dapat memberkati orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Tuhan, berkati juga setiap dari kami yang sudah memberi maupun yang belum memberi ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati segala kesehatan kami, Engkau memberkati segala kelancaran pekerjaan kami maupun hal-hal yang lainnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih untuk persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kita dalam kehidupan kita. Tibalah saatnya bagi kita juga untuk masuk dalam doa syafaat. Mari saya mengajak kita bersama, kita berdoa untuk dua pokok doa Bapak Ibu. Yang pertama, mari kita berdoa untuk gereja kita, supaya Tuhan yang boleh terus memberkati gereja kita, Tuhan yang terus memimpin dan memelihara gereja kita. Kita berdoa untuk secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan, majelis, pengurus. Kiranya Tuhan juga yang senantiasa menolong dan memberkati di dalam segala pelayanan yang dilakukan secara khusus dalam masa-masa pandemi ini. Supaya Tuhan yang terus menolong, dan mari kita berdoa untuk setiap jemaat juga. Supaya Tuhan juga yang terus memberkati. Supaya setiap jemaat GKT Nazaret Pondok Indah ini boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan boleh semakin setia di dalam mengikut Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Secara khusus di dalam penanganan COVID-19. Kiranya Tuhan yang boleh menolong dan boleh memulihkan bangsa dan negara kita. Mari Bapak Ibu bersama-sama saya mengajak kita berdoa dengan bersuara. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Pada saat ini kami mau bersatu hati untuk berdoa secara khusus bagi gerejamu di tempat kami, yaitu GKT Nazaret Pondok Indah. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan sudah memimpin dan Tuhan sudah memberkati, memelihara gerejamu sampai pada saat ini. Tuhan,
Kami terus menyerahkan ke dalam tangan-Mu gereja-Mu. Biarlah Engkau yang boleh senantiasa memberkati. Engkau yang senantiasa memimpin. Secara khusus kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk hamba-hamba Tuhan, untuk majelis dan pengurus Tuhan. Yang senantiasa juga Tuhan di dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Di mana mereka juga melakukan pelayanan. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan daripada Engkau, supaya setiap pelayanan yang kami lakukan dapat kami lakukan dengan baik. Dan biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan itu boleh menolong jemaat-Mu, boleh membawa mereka juga untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami baru menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk komisi Tuhan, baik itu komisi pemuda remaja, komisi sekolah minggu maupun persekutuan wanita. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memimpin juga Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini ada keterbatasan kami di dalam menjangkau mereka Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa tangan-Mu tidak kurang untuk menolong mereka, untuk menjangkau mereka. Dan bila Engkau berkati setiap bentuk pelayanan yang kami lakukan, baik itu persekutuan doa Tuhan maupun ibadah Tuhan, biarlah itu boleh menolong mereka untuk mereka tetap senantiasa mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat-Mu di dalam segala pergumulan, di dalam segala tantangan yang mungkin mereka hadapi pada saat ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan pelihara jemaat-Mu. Dan biarlah Engkau yang boleh memberi jalan keluar bagi segala pergumulan mereka. Jika ada jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit lemah tubuh, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, ulurkanlah tangan-Mu atas mereka. Dan biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan boleh semakin setia di dalam mengikut Engkau dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah gereja kami, sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pakai gereja-Mu di tempat ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah lewat gereja-Mu ini Tuhan banyak jiwa yang boleh mengenal Engkau, banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan yang terakhir kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu bangsa kami juga Tuhan. Yang sampai pada saat ini terus berjuang, terus berusaha bagaimana menangani COVID-19 yang sampai pada saat ini Tuhan masih terus bertambah jumlah yang terinfeksi. Ya Bapa di sorga, kami memohon pertolongan-Mu. Tuhan, Engkau berkati para pemimpin kami yang terus berjuang, bekerja keras juga Tuhan. Untuk memikirkan solusi, untuk mengambil tindakan, kebijakan-kebijakan Tuhan di dalam menangani pandemi ini. Tuhan tolong mereka, biarlah dengan hikmat yang daripada Engkau ya Allah, memampukan mereka untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga COVID-19 ini boleh segera berlalu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu secara khusus para tim medis juga yang menangani yang sampai pada saat ini Tuhan. Mereka terus bekerja keras dengan sekuat tenaga mereka di dalam menangani, dalam menolong, melayani setiap pasien yang sudah terpapar oleh COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan, Tuhan lindungi mereka dan berkati juga keluarga mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan sungguh-sungguh ke dalam tangan-Mu bangsa kami, secara khusus kota Surabaya di mana kami tinggal juga. Tuhan berkati kota kami, Tuhan pulihkan kota kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami sudah berbuat doa dan memohon ini semua. Amin. Jemaat, bersama saya lagi di dalam Blessing News. Saya akan membacakan warta sepekan minggu di depan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat atas persembahan yang sudah diberikan. Baik itu persembahan kolekte, perpuluhan, syukur, maupun juga persembahan diakonia. Doa saya semoga Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati Bapak Ibu sekalian, terlebih di tengah kondisi seperti ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita setiap hari Rabu pukul 7 malam, pada tanggal 12 ini, kita akan bersama-sama bersekutu, ya, bersekutu yaitu persekutuan doa. Biari Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak seluruh kita untuk dapat mengikuti persekutuan doa Rabu ini bersama-sama, di mana persekutuan Rabu ini kita akan mendengarkan sharing atau kesaksian dari beberapa rekan kita atau beberapa saudara kita. Dan terlebih juga kita akan mendengarkan firman dan berdoa bersama. Baik bagi gereja kita, bagi jemaat, maupun bagi bangsa dan negara.
Ditunggu Bapak Ibu yang terkasih pada hari Rabu ini tanggal 12 Agustus pukul 7 malam. Jemaat yang terkasih, mari kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara kita Yosia Riki pada tanggal 7 Agustus 2020. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara kita Yosia. Mari Bapak Ibu, sejenak kita tundukkan kepala, kita akan berdoa secara khusus untuk saudara kita Yosia Riki. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersukacita, bersyukur kepadamu oleh karena saudara kami Yosia Riki, Tuhan tambahkan usia 1 tahun pada tanggal 7 Agustus. Biarlah Tuhan pimpin dan sertai hidup saudara kami. Berkati supaya dalam kehidupannya juga memberkati untuk memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan untuk kehidupan keluarganya ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa untuk kesehatan saudara kami Yosia Riki, dan juga berkati dalam usaha dan pekerjaan dari saudara kami Yosia Riki. Tuhan, kami menyerahkan masa depan saudara kami ke dalam tangan. Biar Tuhan terus pimpin dan menyertai kehidupan saudara kami Yosia, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupannya. Terpuji Engkau Tuhan. Kami berdoa menyerahkan saudara kami dalam tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat ulang tahun untuk Yosia Riki. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah warta sepekan ini. Kiranya Tuhan memberkati dan biar setiap kita dapat memperhatikan setiap warta. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari jemaat yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengembalikan segala puji hormat hanya bagi Allah Tritunggal. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang terkasih, biarlah kita boleh diingatkan bahwa kita ini adalah partnernya Tuhan, rekan kerjanya Allah. Dan Tuhan terlebih dahulu memberkati hidup kita. Dan biarlah hidup kita juga dapat memberkati orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan pencipta langit dan bumi, memberkatimu di dalam segala kelimpahan. Memelihara hidupmu, mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan dan keperluan engkau dan keluargamu di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini. Ia senantiasa akan melindungimu, menjaga engkau, dan menghindarkan engkau dari segala mara bahaya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di tengah-tengah kondisi saat ini. Kiranya Allah yang setia itu memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.